Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Chandra pada pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya yang ibu sayangi dan ibu banggakan, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar pendalaman materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak harus dapat 1. Membedakan alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang kedua, anak-anak harus dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Pembelajaran yang ketiga, mengetahui jenis-jenis gambar ilustrasi. Oke. Untuk materi yang pertama, alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, seperti contoh yang ada di bawah ini. Gambar-gambarnya sudah ada, seperti kelinci, katak, ikan, kambing, burung, kadal. Oke anak-anak, mungkin anak-anak juga dapat menyebutkan beberapa contoh hewan vertebrata yang ada di lingkungan sekitar rumah anak-anak ya. Selanjutnya, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Seperti contohnya yang ada di gambar, ada cacing, ada kupu, ada bintang laut. Mereka tidak mempunyai rangka atau tulang belakang, sehingga disebut hewan invertebrata ya. Anak-anak mungkin juga dapat melihat di sekitar rumah kalian ada juga hewan-hewan invertebrata, sejenis kupu-kupu, capung. Nah, sejenis itu juga ya anak-anak ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah mengembangkan ide pokok. Di sini sudah ada langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Maksudnya, anak-anak harus mencari tema. Apa yang akan kalian bahas atau apa yang akan kalian buat karangan nanti, itu kalian harus tahu alurnya. Di sini kalian harus pilih temanya dulu atau topiknya. Contoh, topik kesehatan atau tema tentang kesehatan, bencana alam, pariwisata, budaya, banyak sekali. Atau ada juga tentang lingkungan juga boleh. Mungkin anak-anak lebih familiar dengan tema-tema seperti itu. Untuk yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Jadi, setelah menentukan topik atau tema tadi, anak-anak harus menentukan ide pokok dari paragrafnya. Ya, ide pokoknya itu apa kira-kira? Jadi kata kuncinya. Setelah tema, kalian buat kata kuncinya ya. Yang nomor 3, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Maksudnya, anak-anak tadi kan sudah membuat kata kuncinya. Sekarang anak-anak membuat kalimat yang menjurus ke ide-ide pokok yang telah kalian buat tadi. Nomor 4, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Jadi tadi sudah ada kata kunci, sudah ada pengembangan sedikit ya, kalimat-kalimat yang menjurus. Sekarang kalian mengembangkan kalimat-kalimat itu menjadi lebih banyak. Jadi diorek-orekan dulu saja, tidak apa-apa ya. Untuk yang nomor 5, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Ini bisa saja kalian mencari-cari di pengalaman orang lain, ataupun pengalaman sendiri, ataupun mencari dari buku, boleh ya. Jadi untuk tema yang kalian tadi sudah buat, itu kalian boleh mencari-cari tentang tema tersebut. Bisa dengan kalian bertanya dengan ayah ibu, ataupun
membaca dari buku boleh ya. Itu boleh kita ambil, kita tulis, jadi tetap nanti menjadi sebuah karangan. Yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Jadi, setelah kalian tadi sudah merangkai beberapa kata, beberapa kalimat di ore-orean, nanti kita rangkai menjadi sebuah karangan yang bagus atau paragraf yang bagus. Sehingga saat kita nanti membaca ataupun orang lain membaca, itu paham maksud dan tujuannya. Kalau kalimatnya padu itu kan nanti nyambung. Kalau kalimatnya tidak nyambung atau tidak padu, nanti orang yang membaca akan kesulitan. Nah, seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, anak-anak. Selanjutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar realis atau gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Di sini Bu Chandra memberi contoh satu gambar yaitu pasar. Kalian pasti sudah umum kalau Bu Chandra menyebutkan apa saja yang ada di dalam ataupun di sekitar pasar. Pasti anak-anak sudah bisa menjawab karena sudah umum ya anak-anak. Kalau di pasar itu pasti ada penjual, pasti ada pembeli, barang-barang dagangan, toko, warung, banyak sekali dan ramai sekali kalau di pasar itu. Sesuai dengan gambar yang ada di dalam contoh tersebut. Berarti gambarnya itu kan kenyataan dan tidak mengada-ada. Sesuai keadaan yang sebenarnya kalau pasar itu ramai, banyak ibu-ibu, banyak yang jualan. Nah, seperti itu. Nanti kalian boleh membuat gambar sesuai dengan kenyataannya. Seperti misalnya kalau di persawahan, ya yang ada di sawah itu apa saja? Ya kalian sebutkan terus nanti digambar. Apalagi misalnya kalau kalian membuat tentang tema pantai misalnya. Di lingkungan pantai itu ada apa saja? Harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya, gambar karikatur. Gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Kalau di dalam contoh gambar ini, yang dirubah adalah bentuk apa anak-anak? Kepalanya. Oke ya. Di sini menonjolkan kepalanya yang lebih besar daripada badan yang sebenarnya. Ini kalau maksud dari gambar ini adalah cita-citanya. Jadi ikonnya apa itu? Toppingnya. Jadi yang satu chef, yang satu pembalap. Oke anak-anak, itu kalau kalian nanti membuat, boleh tidak harus kepala, boleh tangannya, boleh kakinya, sesuai dengan tujuan gambar kalian. Selanjutnya gambar kartun. Kalau gambar kartun tidak harus dijelaskan banyak ya, karena kalian sudah sering melihat gambar kartun. Gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Jadi biasanya anak-anak, kalau kita melihat gambar kartun itu, kita pastinya akan senang. Tidak mungkin sedih karena lucu ya. Itu banyak sekali kalian nanti bisa menggambar seperti ini, bisa. Gambar dekoratif. Sekarang gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Biasanya dekoratif itu di dalam rumah, di tembok. Sekarang kan banyak wallpaper. Nah, itu kan termasuk juga dekoratif anak-anak. Wallpaper yang ada di tembok-tembok rumah kalian. Jadi rumah kalian lebih ramai, lebih indah, dipandang juga lebih enak. Untuk itu anak-anak, itu tadi beberapa materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, boleh bertanya. Oke anak-anak, jaga kesehatan, selalu bersyukur, jangan kemana-mana, tetap di rumah, semangat belajar. Oke anak-anak, akhir kata dari Bu Chandra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.